Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua sekalian. Walaupun mungkin hari ini kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing, masih terpisahkan oleh jarak, tapi saya percaya hati kita satu dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya jemput kita berdiri bersama dalam hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita mau hampiri Tuhan dalam hadiratnya dengan hati kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan yang selamatkan hidup kita. Mari bersama dengan kita menyembah Tuhan. Kita naikkan hati kita. Selamanya bagi dia.
percaya apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, Engkaulah tempat kami berharap, Engkaulah tempat kami bersandar, dan kemenangan yang daripadamu adalah menjadi bagian dari hidup kami Bapa. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau membuka pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Tetap bersukacita Bapak Ibu Saudara, amin, haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari kita bersuka bagi Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Mari naikkan pujian kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Setia Tuhan, setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari datang ke hadirat Tuhan, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, sukacita, bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, bulan ini genap setahun kita menghadapi masalah pandemi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya tidak mengubah keberadaan Tuhan, tidak merubah kenyataan bahwa Allah tetap beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak merubah bahwa Allah tetap menyertai. Karena itu ada hal-hal yang kita harus patut syukuri. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari lihat kiri sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Kalau bersama dengan keluarga, mari katakan hal-hal yang bersyukur sama Tuhan. Mari lihat mereka dan lihat betapa mereka masih diberkati oleh Tuhan. Mungkin keadaanmu gak sebaik yang kau harapkan hari ini, tapi percayalah Tuhan untuk bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetap teduh dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah hal yang kita butuhkan hari-hari ini. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan izinkan Tuhan berbicara hari ini melalui hamba-Nya.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mengikat dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mengikat dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan bersama-sama, menyatakan kasih kami kepadamu dengan hormat, takut, dan mengasihi Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Sungguh kami merindukan isi hati-Mu. Kami merindukan suara-Mu seperti rusa yang haus di padang yang tandus. Siramilah jiwa roh kami dengan kebenaran firman-Mu yang selalu menyejukkan kami. Dan sekarang Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga sungguh-sungguh kehendak Tuhan yang sampai kepada kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kalau kita bisa menikmati hidup kita sampai hari ini anugerah Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Sebab di luar sana begitu banyak orang yang setengah mati mempertahankan hidup. Bahkan mereka dalam keadaan yang begitu terlelahkan. Ya, mereka seperti yang dikatakan oleh Alkitab, mati tidak, tapi hidup juga tidak. Karena persoalan-persoalan dan kondisi yang sedang menekan mereka. Untuk itu kepada kita sekalian, termasuk yang di rumah, secara khusus, nikmatilah persekutuanmu dengan Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan rasa hormatmu, dengan sepenuh kasihmu kepada Tuhan. Ingat, ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebab ada waktunya nanti Alkitab katakan, dan ini pasti terjadi.
semua manusia akan mengalami yang namanya kehausan, kelaparan. Bukan karena makanan, bukan karena minuman, tapi karena kebenaran firman Tuhan. Di mana semua orang akan berusaha dengan sekuat tenaga, bahkan mereka meninggalkan rumah, mereka pergi ke pulau-pulau, mereka pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi hari itu yang Tuhan sudah nubuatkan, tidak akan pernah mereka temukan kebenaran firman. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa membaca firman, merenungkan firman, mendengarkan firman, ya baik secara online maupun secara langsung, kita perlu bersyukur. Itu berarti kita masih diizinkan Tuhan untuk menerima semua tentang kebenaran Tuhan yang pasti memerdekakan kita. Jadi harapan kita untuk merdeka, harapan kita untuk menang itu besar sekali. Ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk mendengar firman-Nya, itu kepastian kemenangan itu besar sekali. Untuk itu kita bersyukur kalau kita masih boleh ibadah walaupun secara online, ya. Ada beberapa kita yang secara langsung di sini, ya. Bapak Ibu sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, kita harus tahu kita sudah ada di zaman yang berbeda. Sekali lagi saya tegaskan kepada kita, kita ini sudah ada di zaman yang berbeda dan di zaman yang baru. Kita sudah benar-benar ada di zaman yang baru, yang tidak mungkin lagi kita akan berada di zaman-zaman yang pernah kita lalui di waktu yang lalu. Jadi jangan pernah berharap ini semua akan normal seperti waktu yang lalu. Dan jangan berharap kita akan bisa mengulangi, ya, kebahagiaan kita seperti di waktu-waktu yang lalu. Saya meyakini bahwa kita sudah diizinkan Tuhan masuk ke dalam wilayah zaman baru, di mana akhirnya 1 tahun ini kita sudah terbentuk dengan pola hidup yang baru, pola pikir yang baru. Memang beberapa orang masih ngotot pengen supaya kita kembali ke masa yang lalu, tapi saya pastikan kepada kita tidak bisa menikmati seperti yang lalu-lalu, ya. Untuk itu berbahagialah kalau kita masih diizinkan Tuhan masuk ke zaman yang baru dengan pola hidup yang baru, pola pikir yang baru, pola rasa yang baru, ya. Tapi kita masih bisa menikmati kebenaran-kebenaran yang baru yang Tuhan singkapkan melalui firman Tuhan. Ya, karena kita memang adalah umat yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam sesuatu yang baru. Ya, karena yang lama-lama itu, apalagi yang lama-lama kemudian tidak membangun persekutuan kita dengan Tuhan dengan baik, saya pikir nggak ruginya kita tinggalkan. Ya, ujung-ujungnya kan kita harus bersekutu dengan Tuhan, bukan dengan yang lain, apalagi dengan dunia yang membinasakan ini. Ya, nah ada satu pesan Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kekasih-kekasih Tuhan. Berkenaan dengan tema kita bulan ini adalah terpilih untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Namun minggu ini tema kita adalah Allah menetapkan kita untuk menegakkan kerajaan Allah. Allah menetapkan kita untuk menegakkan kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang terpilih, kita ini udah punya tujuan yang jelas. Jadi jangan cari tujuan yang baru lagi, yang gak jelas. Ya, untuk itu kita juga perlu dibimbing oleh Roh Kudus. Kita perlu diterangi oleh firman supaya tujuan kita yang sudah jelas itu terus mampu kita jalani dan kita terus ada di situ. Ya. Tuhan memilih kita itu untuk hidup dalam ketetapan Allah. Itu tujuannya jelas. Bukan untuk ngikutin ketetapan-ketetapan yang lain. Ya. Nah, untuk mendasari ini saya ingin bacakan beberapa ayat dari Alkitab kita. Dari dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 33. Firman Tuhan berkata seperti ini.
Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, yaitu kepada para pengikutnya, termasuk murid-muridnya yang ada di situ. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Mungkin saya perlu tambahkan lagi dengan satu ayat, yaitu di dalam Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, 3 atau 4 ayat ini kita akan sama-sama dalami, karena di dalamnya ada beberapa hal yang penting berkenaan dengan posisi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yesus membentangkan perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Ya. Dan saat ini kita mau belajar. Sebab saya lihat banyak orang ketika berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, itu berbicara tentang nanti kalau kita sudah mati. Padahal Alkitab menjelaskan ya tentang 2 hal berkenaan dengan kerajaan Allah ini. Yang pertama adalah tentang pemerintahan Allah pada hari ini, sekarang ini, melalui Roh Kudus-Nya. Kalau kita tidak percaya bahwa kerajaan Allah bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya, untuk apa kita bersuka cita? Untuk apa kita ibadah? Orang rajanya di surga sana kok jauh? Dia nggak bersama-sama kita kok. Kalau konsep kita, kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang bersifat materi. Dan itu nanti. Ya. Jadi yang pertama saya mau katakan kepada kita, kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah hari ini, sekarang ini, di bumi ini, melalui kita sekalian, dan untuk kita sekalian lewat Roh Kudus-Nya. Nah, yang kedua, perwujudan kerajaan Allah secara fisik nanti di langit baru dan bumi baru. Ya. Tapi saya dalam bahasan ini, dalam renungan kita, fokus kepada pengertian kerajaan Allah yang pertama, yaitu kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah kita di bumi ini, yang sedang menguasai kita, yang sedang memenuhi kita melalui Roh Kudus-Nya. Ya. Nah, di balik apa yang kita lihat sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus berani komit. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita harus hidup dengan peraturan-peraturan kerajaan Allah. Kita harus hidup di bawah hukum Allah, bukan hukum dunia, bukan peraturan dunia, termasuk peraturan manusia. Ini nggak berbicara tentang pemerintahan kita, enggak ya. Beda lagi itu. Artinya perjalanan hidup ini, pergerakan kita sebagai orang terpilih tidak boleh dipengaruhi oleh kuasa dunia.
Tidak boleh dikuasai oleh kemanusiaan manusia itu sendiri, termasuk kuasa kedagingan, keinginan, keserakahan, dan lain. Nggak boleh. Kita harus bergerak, kita harus maksimal di dalam tuntunan Tuhan. Melalui apa? Roh Kudusnya. Sebab kita akan pasti mengecewakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih kita, sudah berikan kasih karunia, dan Tuhan sudah ambil kita dari kerajaan gelap sekarang menjadi milik kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah, dan kita sudah tercatat sebagai warga kerajaan. Tetapi ternyata kita sedang hidup dengan peraturan-peraturan bukan peraturan kerajaan Allah. Saya nggak tahu berapa banyak orang percaya yang sedang hidup di dalam aturan-aturan yang bukan aturan Allah. Ini mengecewakan Allah. Ya, dan saya berharap kepada kita sekalian, termasuk yang di rumah, saya berharap dan saya selalu berdoa, yuk kita tambah mengerti. Kita tambah buka hati dengan kebenaran-kebenaran firman. Hari-hari ini kita sedang hidup di zaman yang baru. Zaman yang baru ini bisa dikatakan zaman permulaan kesusahan. Banyak hal yang kita alami ke depan. Masalah COVID belum benar-benar selesai, jauh dari penyelesaian. Masalah vaksin, muncul lagi masalah-masalah baru. Ya, sekarang sudah ada peringatan dari presiden sendiri, mesti berhati-hati dan antisipasi tentang bencana yang akan terjadi. Dan ternyata bukan Indonesia yang menyerukan seperti itu, dunia sedang menyerukan seperti itu. Bencana akan terjadi di dunia ini. Saya mau katakan kepada kita, berita-berita ini hanya ingin meluruskan apa yang sudah Tuhan katakan. Untuk itu kita harus benar-benar sadar kita ini warga kerajaan Allah, di mana kita harus hidup di bawah aturan Allah, bukan aturan dunia yang sementara yang gampang berubah, aturan manusia yang kadang-kadang tidak setia, kadang-kadang bingung, stres juga. Kita lihat pelawak-pelawak banyak yang stres loh. Jangan pikir pelawak itu nggak stres. Dia bisa ketawa, hibur-hibur di depan kamera. Setelah itu apa? Stres juga. Pada pakai narkoba. Coba pelawak pakai narkoba, kan lucu. Ya, dia menghibur orang, tapi dia nggak sempat menghibur dirinya sendiri. Dia bikin sukacita orang, dia nggak bisa. Itu manusia. Suka nasehatin banyak orang, tapi dia nggak pernah bisa nasehatin diri sendiri. Itu manusia. Tapi kalau kita sadar kita ini adalah orang yang terpilih warga kerajaan Allah, maka hidup kita dalam aturan Tuhan. Ya. Dan sekarang sebagai orang-orang terpilih kita diminta untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi kita semua nih, ya, termasuk yang ada dalam kurungan. Kamera kelihatan dalam kurungan toh? Haleluya. Ya, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan pasti. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak sekolah minggu mungkin yang ikut sama-sama dengan papa mama di dalam ibadah ini, saya mengatakan kita ini adalah orang-orang yang dipilih secara pasti dan kita mendapat tugas, yaitu menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Selama kita hidup ini. Pertanyaannya, apa sih maksudnya menegakkan kerajaan Allah dan bagaimana caranya? Ya, jawabannya adalah yang dimaksud dengan menegakkan kerajaan Allah adalah menyatakan secara jelas, menyatakan, mewujudkan, memperlihatkan secara jelas ya tentang keberadaan kerajaan Allah itu. Jadi kalau orang bilang saya mau menegakkan kerajaan Allah, kita harus memperlihatkan keberadaan kerajaan Allah itu. Seperti apa kerajaan Allah itu? Wujud nyatanya seperti apa?
yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Roma 14 ayat 17 tadi berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini saya kalau mulai mempelajari firman ini, memang nggak salah Daud berkata, firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ini kalau kita pelajari satu ayat ini aja, dan kita dalami, ini bisa tulis buku 100 halaman. Karena satu kalimat, satu kata saja, itu mengandung kebenaran yang luar biasa. Coba perhatikannya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kenapa? Itu sementara. Dan akhirnya apa? Jadi sampah. Kerajaan Allah bukan sampah. Bukan sementara. Jadi kalau kita mau cari damai sejahtera lewat makanan, salah besar. Apalagi kejar-kejar makanan. Tetapi apa dikatakan? Kerajaan Allah bicara soal kebenaran. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia, bukan oleh dunia. Sebab selalu ada beberapa kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran manusia, kebenaran dunia, kebenaran setan, kebenaran ilmu. Kebenaran dimaksud oleh kebenaran oleh Roh Kudus, kebenaran Allah. Damai sejahtera juga bukan damai sejahtera ukuran manusia, ukuran dunia, bukan, ukuran Allah. Sukacita juga bukan sukacita ukuran manusia, yang cuma cengenges, habis itu nangis, bukan. Ya. Tapi ukurannya ukuran Allah. Jadi bagaimana kita menegakkan kerajaan Allah? Ya kita harus mewujudkan, mengaplikasikan, menyatakan, memperlihatkan bahwa apa yang dibicarakan oleh kerajaan Allah, apa yang dimunculkan dalam kerajaan Allah, itu kita munculkan. Apa itu? Kebenaran. Apa itu damai sejahtera, sukacita. Itu yang harus kita munculkan. Ketika kita munculkan itu, kita sebetulnya sedang pamerkan kerajaan Allah. Dan kita sedang katakan kepada dunia, ini loh saya. Saya ini warga kerajaan Allah. Dan inilah kerajaan Allah. Jadi walaupun kita orang percaya, sekalipun kita jadi hamba Tuhan, tapi kalau kita tidak berani menyatakan kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, tidak memperlihatkan damai sejahtera, tidak pernah bersukacita, apalagi berbagi damai sejahtera untuk hati, itu katakan itu omong kosong, dan kerajaan Allah tidak ditegakkan. Malah kerajaan Allah dihancurkan ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap dan terus berdoa bagi kita sekalian, walaupun keadaan kita mungkin hari-hari ini masih harus berjuang keras untuk melewati semua persoalan-persoalan hidup kita, tetaplah tegakkan kerajaan Allah. Artinya apa? Hidup tetap dalam kebenaran Allah. Buka hati dan beranilah terima damai sejahtera yang dari Allah. Dan tetaplah bersukacita. Karena apa? Itulah yang memastikan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sedang dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kita dipanggil sebagai orang terpilih untuk hidup dalam ketetapan Allah. Salah satunya adalah menegakkan kerajaan Allah. Ingat, dunia ini sangat punya potensi, dan potensi ini sangat besar untuk meruntuhkan sukacita kita.
untuk menipu kita sehingga kita menikmati damai yang palsu, sukacita yang palsu. Ya, bahkan kita kadang-kadang terseret untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang palsu. Sebab itulah yang diajarkan oleh dunia. Kita lihat dunia ini sudah mengalami beberapa kali pemurnian. Yang pertama kita baca dalam Alkitab peristiwa Nuh. Kenapa? Karena kepalsuan sudah dihidupi oleh manusia pada saat itu, nggak ada yang asli lagi. Dan bukan cuma palsu, bikin kacau lagi. Merusak citra Allah. Merusak hasil karya Allah dengan dosa mereka yang semakin tidak terkendalikan. Tuhan habisi manusia. Cuma 8 orang yang berkenan di hatinya, Tuhan izinkan hidup. Tapi memang Allah itu tidak menepati janji. Apa yang keluar dari mulutnya itu yang dilakukan. Sekalipun itu kadang-kadang harus berlawanan dengan kerinduan Allah. Kan setelah selesai Nuh, Tuhan bikin janji itu, tidak akan terjadi lagi air bah. Sampai kapanpun. Ya. Dan Tuhan izinkan itu, dan anugerah Tuhan tetap mengalir sampai saat ini. Makanya jangan juga kita jadi bingung. Kenapa sampai saat ini banyak orang jahat. Masih banyak aja orang-orang yang bikin kacau. Orang-orang yang mengatasnamakan kebenaran tapi melakukan ketidakbenaran. Kadang-kadang kita jadi bingung juga. Tapi semua katakan janji Tuhan. Tuhan tidak musnahkan itu. Dan Tuhan tidak inginkan satu orang pun menjadi binasa. Ya. Nah, saya ingat betul Yesus pernah berkata, dan ini sebenarnya ditujukan kepada kita yang punya kerinduan untuk cukup dalam hidup ini. Tanpa kekhawatiran. Resepnya cuma sederhana sekali, dan ini ayat yang terkenal. Di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu cari dahulu kerajaan Allah dan jadi kalau kita mau cukup dalam hidup ini, jangan khawatir, itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Cari pasti mendapatkan toh. Kalau udah dapat ya kita hidupi dong, kita nikmati. Apa itu kebenaran? Ini janji Tuhan loh. Saya sangat meyakinkan sepenuhnya. Dan saya sudah mengalami banyak hal tentang kebenaran firman ini. Kalau kita mulai rasa kekurangan, damai sejahtera, bahkan uang, kebutuhan hidup, perhatikan firman ini. Burung-burung di udara nggak punya modal apa-apa loh. Bunga-bunga yang muncul pagi, siang mati. Bahkan ada pohon-pohon yang nggak semestinya Tuhan izinkan hidup loh. Kemarin tembok kita yang di atas sana hancur tuh, gara-gara apa? Akar pohon. Ternyata di tembok bisa tumbuh pohon loh. Itu sampai batangnya besar sekali ternyata. Tapi sayangnya bukan pohon rambutan. Kalau pohon rambutan kita biarin toh, kita tunggu musimnya kan. Itu pohon liar, pohon benalu. Tapi saya heran dia punya akar bisa besar-besar dan menghancurkan tembok kita itu. Sampai kembung itu tembok kita, runtuh kayak tembok mau meledak gitu. Tapi Tuhan izinkan dia hidup loh. Tuhan pelihara dari benih, sepertinya dari benih atau dari percikan sisa-sisa akar pohon. Tuhan pelihara. Apalagi kita yang dibentuk dalam gambar Allah, kemudian kita berdosa, menghancurkan gambar Allah, dan Allah perhatikan kita. Allah berikan kasih karunia. Dia datang ke dunia,
Dia naik ke Golgota menghapuskan, dan bukan cuma itu, dia bukan cuma sekedar menebus, memilih kita. Memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi alatnya. Buktinya apa? Dipersekutukan dalam sebuah gereja Tuhan. Sebagai apa? Sebagai alat. Alat untuk apa? Mengabarkan Injil, untuk keselamatan. Dan kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Saya yakin gak mungkin dia lupakan kita. Gak mungkin dia lepaskan kita. Saya ingat perkataan Kristus dalam Yohanes pasal 17. Apa yang Allah telah serahkan kepadaku, aku pertahankan. Gak bisa diambil lagi. Apa yang sudah menjadi milikmu, aku pertahankan. Saya percaya hidup kita akan bernilai kalau kita berhasil dalam hidup yang sementara ini. Untuk itu Tuhan berikan Roh Kudusnya kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menang. Nah, salah satu yang membuat banyak orang kalah adalah pergumulan. Pergumulan berkenaan apa? Kebutuhan hidup. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan cuma dicukupkan, ditambahkan. Di masa sulit ini, saya mengajak kepada kita, yuk kembali kepada Tuhan. Kembali hidup dengan konsep Tuhan. Kembali hidup dalam aturan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita bukan sekedar dicukupkan, dilimpahkan untuk mencukupi banyak orang yang membutuhkan. Haleluya. Bapak Ibu di rumah, haleluya. Enggak kedengeran. Ya. Jadi kita ditetapkan untuk menegakkan kerajaan Allah. Artinya mewujudkan, merealisasikan, menampakkan, memperlihatkan tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Makanya sekali lagi saya suka ngomong jadi makanya karena saya selalu berharap, ya. Keluarga-keluarga, jangan biarkan damai sejahteramu diambil orang. Jangan sampai sukacitamu pribadi-pribadi diambil setan. Karena ketika engkau enggak bersukacita, enggak hidup dalam damai, ingat engkau tidak bisa menyatakan kerajaan Allah. Engkau tidak bisa menegakkan kerajaan Allah di bumi ini, di mana Tuhan sudah tetapkan kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana caranya menegakkan kerajaan Allah melalui kehidupan kita yang saat ini? Apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa menegakkan kerajaan Allah? Kalau tadi kan, apa yang dimaksud dengan menegakkan kerajaan Allah? Ya, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita baca di dalam Matius 13 tadi ayat 31 dan 32, Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin menegakkan kerajaan Allah, kita harus bertumbuh dan menjadi berkat. Kita harus bertumbuh dan menjadi berkat. Jadi nggak boleh nggak bertumbuh. Kekristenan kita, iman kita nggak boleh gitu-gitu aja. Harus bertumbuh, dimulai dengan berakar. Kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak akan pernah menjadi dewasa. Tanpa kedewasaan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghasilkan. Duren Bangkok, kok bisa ya pohonnya kecil, buahnya bagus-bagus. Tapi kalau kita perhatikan, dia berbuah karena apa? Dia diatur sedemikian rupa sehingga dewasa walaupun tubuhnya kecil. Jadi kedewasaan itu sangat diharuskan. Kedewasaan itu penting. Jangan biarkan kerohanian kita tidak bertumbuh, apapun alasannya. Ingat loh, kalau kita nggak berbuah, kita tidak akan pernah jadi berkat.
dalam bentuk apapun. Ya, jadi perhatikan kerohanian kita dan harus bertumbuh. Jadi kalau kita ingin menegakkan kerajaan, pertama kita harus bertumbuh dan menjadi berkat. Kalau kita bertumbuh, gak usah ngomong banyak, orang akan lihat. Baru ke gereja setahun kok berubah banget ya. Ini ke gereja udah 30 tahun kok begitu aja ya. Bahkan ada orang bilang begini, lu mendingan gak usah ke gereja aja lah. Apalagi kalau kita ke gereja tambah kacau lagi. Aduh, ya, kerajaan Allah tambah hancur. Yang kedua, bagaimana caranya menegakkan kerajaan Allah? Kita baca di dalam ayat 33 Matius pasal 13 tadi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan itu seumpama ragi yang diambil perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Yang kedua, kita harus memberi pengaruh yang berdampak. Memberi pengaruh yang berdampak. Sebab ada 2 pengaruh dalam hidup ini. Ada pengaruh yang tidak memberikan dampak. Sifatnya sementara, tapi nggak mengubah hidup gitu loh, ya. Yang dimaksud di sini adalah seperti ragi, mempengaruhi dan memberikan dampak. Dan saya rindu dan saya ingin meyakinkan kita, kalau kita terus hidup di dalam firman dan kita mau dipengaruhi oleh firman, maka kita akan juga mampu mempengaruhi orang lain. Sampai memberikan dampak kepada mereka. Kerajaan Allah itu akan benar-benar kita tegakkan kalau hidup kita mampu memberikan pengaruh dan memberikan dampak. Dampak yang apa? Dampak yang baik. Apa itu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya. Dan ingat, untuk bisa berpengaruh dan memberikan dampak, perhatikan. Jangan pernah remehkan soal hubungan. Jadi hubungan harus kita bangun. Di dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat harus kita bangun. Dikatakan, perhatikan kalimat ini, diaduk ke dalam tepung. Diaduk apa? Disatukan. Supaya menyatu. Saya percaya persatuan atau kesatuan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya hubungan. Makanya hubungan yang baik itu harus dibangun. Kalau kita pengen orang lain berubah dan kita hidup dan memberikan dampak kepada mereka, kita harus bangun hubungan. Jangan mimpi kita bisa mengharapkan orang lain bertobat sementara kita nggak punya hubungan baik sama dia. Kita pengen papa kita bertobat, kita pengen istri kita bertobat, kita pengen suami kita pengen anak cucu kita bertobat, tapi kita nggak pernah membangun hubungan baik dengan mereka. Omong kosong. Bangun hubungan yang baik. Supaya apa? Terjadi pengaruh. Pengaruh yang baik. Dan saya percaya, ketika kita memberi pengaruh yang baik sama mereka, maka itu akan memberikan dampak kepada mereka. Ya. Untuk itu, mari saya mau ajak kepada kita harus ngerti bahwa kita adalah orang terpilih yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan, selamat berjuang, selamat menjadi penegak kerajaan Allah melalui kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu. Ya, kita mulai persiapkan semuanya, terutama hati kita, iman kita. Ya. Kita akan angkat satu pujian sementara kita mempersiapkan perjamuan yang akan dibagikan kepada kita sekalian yang di rumah yang akan dibagikan. Sementara lagu ini kita pujikan, kita akan persiapkan hati kita. Ya. Kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dan kami juga ingin lebih bersyukur karena Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kembali menikmati persekutuan yang luar biasa dengan Engkau. Amin. Yaitu melalui perjamuan kudus di mana kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa hidup kami semua karena Tuhan. Hidup kami semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Tuhan,
maka kami tidak punya arti, kami tidak punya harapan, kami tidak punya masa depan. Dengan bersyukur ya Bapa, kami akan terima perjamuan kudus ini. Dan Tuhan, ampunilah segala kesalahan dosa-dosa kami, kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Kuduskan kami dalam kuasa darah Kristus Yesus, agar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Dan kami boleh menerima kembali kekuatan Tuhan, pembaharuan, bahkan kemuliaan Allah yang Tuhan janjikan. Sekarang ya Tuhan, berkatilah roti dan anggur ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap menikmatinya. Haleluya, haleluya. Amin. Karena salib-Mu, silakan dibagikan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saya undang kita sekalian berdiri yang ada di tempat ini, dan yang di rumah, yuk berdiri semua. Dan sekarang kita pegang roti dan kita angkat dengan tangan kanan kita. Naikkan syukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan, Terima kasih untuk Tuhan. pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima Kematian-Mu yang kasih menghidupkan Tuhan. kami Bapa. Kami bersyukur Tanpa Engkau memberikan kasih yang karunia-Mu, terbaik bagi kami. kami bukanlah orang-orang terpilih sampai saat ini. Ya Yesus, amin, amin. Oleh Tuhan, kami angkat roti sebagai lambang tubuh-Mu ya Bapa. Amin, amin, amin. Sebelum kami makan, kami mau dengarkan firman-Mu kembali. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami memakan dengan penuh syukur. Dan mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Mari kita sekalian kita angkat cawan kita. Bapa, kami angkat cawan ini dengan penuh syukur. Karena cawan ini melambangkan persekutuan kami dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Amin Tuhan. Menguduskan kami, membebaskan kami, memurnikan kami, menyucikan kami, hingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, amin. Karena Tuhan, kami ingin minum, namun sebelumnya kami dengar firman-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan dengan penuh syukur Tuhan kami akan minum di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan keyakinan ini kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pertama untuk kesembuhan bagi semua orang-orang percaya-Mu, kekasih-kekasih kami yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, baik mereka yang sudah di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya kuasa bilur Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Olehnya kami bersama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit, apapun penyakitnya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan kesehatan mereka kembali. Kami juga mau berdoa buat pergumulan-pergumulan yang mungkin begitu menekan kekasih-kekasih kami dalam bentuk apapun Tuhan. Baik itu pergumulan kebutuhan hidup, kebutuhan harmonisan keluarga, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan di dalam perbaikan usaha. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Oleh kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Engkau pilih kami dan Engkau tetapkan kami untuk menegakkan kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan, kami ingin menang, kami ingin kuat, kami ingin berhasil, kami ingin sukses, supaya semua boleh dinyatakan dengan jelas kepada dunia ini bahwa Engkau ada di pihak kami dan Engkau Allah yang hidup bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayanan gereja-Mu di tempat ini dan di Grand Mall Tuhan. Biarlah Engkau terus berikan semangat, kekuatan, pengurapan, sehingga sekecil apapun yang dilakukan oleh gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, boleh menguatkan iman jemaat, bahkan membangunkan, sehingga semua boleh bertumbuh demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak secara khusus buat pemerintahan kami yang masih harus berjuang berat untuk membuat Indonesia sehat dari segala kuasa virus, untuk Indonesia boleh kembali pulih dalam ekonomi. Amin. Bahkan Indonesia boleh menjadi negara yang tenang. Amin. Gejolak politik dihalaukan. Amin. Dan kepentingan-kepentingan kelompok yang mencoba untuk mencabik-cabik kesatuan Indonesia juga dihalaukan. Amin. Oleh itu kami berdoa, berkati pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Limpahkan dengan hikmat, kemampuan, marifat Tuhan. Amin. Sehingga semua persoalan bisa diselesaikan. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini, karena kami tahu bangsa ini ada diciptakan Tuhan untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan Yesus, berkati presiden kami, bahkan sampai jajaran terendah yaitu RT RW. Tuhan, terus berkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah, mereka mulai kecewa, Tuhan pulihkan mereka, agar mereka tidak meninggalkan tugasnya untuk memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Apapun masalah yang sedang dihadapi Indonesia, kami percaya Engkau lebih besar dari masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Bahkan dunia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dan memulihkan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati di rumah, mari tinggalkan komentar positif pada YouTube kami. Kalau belum subscribe dulu, dan belnya ditekan supaya ada peringatan kalau nanti minggu depan ada video yang baru gitu ya.
Kami mengucapkan atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pada Bapak Umbala untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan melimpahkan segala hikmat dan kebijaksanaan untuk terus memimpin jemaat di tempat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian sepanjang bulan Maret ini Bapak Ibu Saudara, ibadah masih dilakukan secara online, bisa dilihat di YouTube GBI Romangun. Dan sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan belnya supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan peringatan untuk video-video yang baru. Kemudian ibadah tetap dilakukan setiap hari Minggu jam 9 secara online. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera dalam warta gereja yang dibagikan di WhatsApp maupun di YouTube juga akan ditampilkan nanti. Mari kita tutup ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita dan syukur. Sekarang waktunya. Sekarang ya Tuhanku, ku serahkan hidupku dalam pimpinanmu, dalam kehendakmu. Setiap jalanku dan setiap langkahku, sekarang curahkanlah semua berkat-Mu. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dan bawalah berkat sukacita damai sejahtera Allah yang melimpah lewat berkat Bapa Surgawi. Amin. Kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, Amin. pimpinan tuntunan kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, besok lusa bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari bersama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.